Ini adalah alien raksasa yang baru saja ditangkap manusia. Tentara mengangkut 3 lempengan besi setinggi ratusan meter. Langsung segel raksasa itu di dalam kotak logam sempit. Setelah benar-benar mengisolasinya dari dunia luar, orang-orang segera membawanya melalui terowongan bawah tanah, sampai ke dasar ratusan meter jauhnya di bawah tanah. Orang-orang berencana untuk membagi makhluk asing ini menjadi 1.800 bagian, untuk mencoba mengeksploitasi teknologi canggih dari peradaban alien. Tapi saya tidak mengharapkan itu. Makhluk asing ini terdiri dari serangga nano hitam. Saat memperbesar bor berlian ini 10.000 kali, Anda dapat dengan jelas melihat nano serangga mengunyah mata bor. Selain itu, mereka memiliki kemampuan reproduksi yang sangat kuat. Hanya dalam beberapa detik, ia terpecah menjadi anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Para ilmuwan di laboratorium pun menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mata bor berlian lebih keras daripada berlian, sedang terkikis pada tingkat yang mencengangkan. Para ilmuwan panik dan berbalik untuk pergi. Tapi komandan di luar tiba-tiba menelepon balik, karena dia menemukan bahwa pakaian pelindungnya telah terkorosi oleh serangga. Jika dirilis saat ini, seluruh dunia akan menghadapi bencana yang menghancurkan. Ilmuwan itu dengan panik meminta bantuan. Namun komandan meminta untuk memulai kembali latihan tersebut. Hasilnya kurang dari 1 menit. Dia dimakan serangga dan mati di tempat. Namun, saat berikutnya sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kabel baja memenjarakan makhluk asing, secara bertahap terkorosi pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan kaca anti peluru yang kuat pun memiliki retakan yang aneh. Panglima melihat keadaan tidak baik. Segera nyalakan tombol pengapian. Suhu tinggi ribuan derajat membakar secara intens selama 5 menit. Hasilnya adalah asapnya hilang. Alien itu tetap tidak terluka. Lalu perlahan-lahan ia mengangkat tangannya. Membuat semua orang bingung. Alien itu segera terpecah menjadi cacing nano yang tak terhitung jumlahnya. Mulai menyerang manusia. Komandan berbalik dengan panik dan lari. Tapi laboratorium itu ditutup sepenuhnya. Tidak ada yang diizinkan pergi dari sini. Cacing nano melahap kaca anti peluru dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam beberapa detik singkat, mereka telah menelan segala sesuatu di sekitar mereka. Pasukan lapis baja di luar bersiaga tinggi. Bersiaplah untuk merespons situasi yang tidak terduga. Namun bencana yang lebih mengerikan baru saja dimulai. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Pintu baja seberat beberapa ton itu terlempar ratusan meter jauhnya. Segera setelah itu, nanoworm yang tak terhitung jumlahnya meletus. Semua unit menyerang dengan kekuatan penuh. Yang lebih mengerikan adalah, saat diserang oleh cacing nano tersebut, akan segera terpecah menjadi lebih banyak cacing. Semakin kuat daya tembaknya, semakin buruk kecepatan pemisahannya. Menyadari situasi berbahaya tersebut, para prajurit mulai mundur. Tapi sudah terlambat, hanya dalam sekejap mata, seluruh pasukan lapis baja ditelan seluruhnya. Melalui citra satelit, hal itu terkonfirmasi. Tidak ada seorang pun di tentara yang selamat. Tingkat kengeriannya di luar imajinasi. Pada saat yang sama, awan hitam besar sedang bergerak ke selatan. Sopir truk tiba-tiba menemukan celah aneh di kaca depan. Saat itu truknya langsung tertelan. Akhirnya hilang secara misterius di tengah jalan. Hanya kabut hitam yang lewat, semuanya akan tertelan seketika. Bahkan stadion yang menampung puluhan ribu orang, juga berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Yang lebih menakutkan lagi, semakin banyak Anda makan, semakin banyak kabut hitam yang dipisahkan. Kemudian kabut hitam menuju ke kota-kota padat penduduk. Kemanusiaan akan menghadapi bencana yang mengerikan. Tapi hanya orang ini yang bisa memusnahkan serangga itu. Ternyata beberapa hari yang lalu, bola cahaya raksasa dari dunia asing jatuh ke kota. Kerumunan yang penasaran segera datang untuk mengamati. Namun bola cahaya tiba-tiba memancarkan gelombang energi, merenggut nyawa orang-orang yang penasaran. Tentara yang menerima kabar tersebut dan segera berangkat ke lokasi kejadian. Mereka mengepung bola cahaya dengan erat. Bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Tapi sekarang, alien muncul dari bola cahaya, dan jabat tangan persahabatan dengan manusia. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Alien itu ditembak jatuh oleh peluru. Itu adalah tembakan yang sembrono, hampir menghancurkan peradaban manusia. Lalu dari dalam bola cahaya, raksasa nano setinggi ratusan meter perlahan keluar. Dia hanya perlu sekali melirik. Semua senjata tentara segera menjadi tidak berguna. Lalu melirik sekali lagi, disertai gelombang suara yang menggelegar. Semua orang di sekitar kaget dan terjatuh tidak bisa bangun. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan hendak mencekik Ana sampai mati. Alien yang jatuh itu segera angkat bicara untuk berhenti. Raksasa nano menerima perintah untuk berhenti menyerang. Kemudian berdiri diam di tempatnya dan secara otomatis masuk ke mode mati. Manusia membawa alien tersebut ke laboratorium untuk dirawat. Tapi alien tiba-tiba mulai melepaskan kulit mereka dalam jumlah besar. Setelah 3 jam generasi sel,
bahkan menumbuhkan rambut. Akhirnya berubah menjadi alien yang tampak seperti manusia. Para ahli mempertanyakan apa tujuannya datang ke bumi. Ini mengacu pada bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Namun para ahli tidak mempercayainya. Juga berencana melakukan operasi pada alien. Untuk mendapatkan peradaban maju mereka. Mereka membawa alien ke pangkalan percobaan. Hubungkan ke perangkat elektronik yang menyelidiki gelombang otak. Namun perangkat ini ada di mata alien. Hanya permainan anak SD. Melalui peralatan elektroniklah yang menyebabkan mesin tidak berfungsi. Ahli tersebut tidak sengaja tersengat listrik dan pingsan. Kemudian ahli aneh itu duduk. Kesadarannya sepenuhnya dikendalikan oleh alien. Tanpa sadar memberitahukan rute untuk melarikan diri dari markas percobaan. Kemudian alien datang melewati barisan. Hubungkan ke kamera pengintai eksternal. Amati situasi penjaga di luar. Kemudian melalui gelombang otak sambungkan headset. Langsung keluarkan semua penjaga. Akhirnya, alien itu dengan santai meninggalkan pangkalan percobaan. Saat ini alien berubah menjadi manusia. Gunakan tangan Anda untuk menyentuh bola kristal biru. Dalam sekejap mata, ikan muncul di air. Katak-katak di pantai semuanya merangkak ke dalam bola. Pada saat yang sama semua bola di seluruh dunia memanggil hewan. Mereka seperti bahtera Nuh. Bawalah semua hewan bersamamu dan tinggalkan bumi. Mari kita terbang keluar angkasa bersama. Pada saat yang sama, program penghancuran bumi diaktifkan. Kemanapun cacing itu pergi, yang ada hanyalah reruntuhan. Terlepas dari bahan apa bangunan Anda dibangun, mereka semua habis dimakan hanya dalam beberapa detik. Kemanusiaan akan menghadapi kehancuran. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan umat manusia adalah manusia asing ini. Ana memohon alien itu untuk berhenti. Mereka berlindung di tempat penampungan. Tapi saat itu juga, Jack tiba-tiba mimisan. Ternyata ada cacing nano yang memasuki tubuhnya. Saat ini Ana juga menemukannya. Ternyata umurnya tidak akan lama lagi. Namun Ana tetap memohon kepada alien untuk menyelamatkan putranya terlebih dahulu. Tindakan Ana ini mengejutkan para alien. Ternyata inilah keunikan emosi dan cinta umat manusia. Dia lalu meraih kedua tangan mereka. Secara sukarela, mereka menyedot semua cacing nano dari tubuh mereka. Akhirnya alien memutuskan untuk memberikan kesempatan lagi kepada umat manusia. Pada saat bahaya, kemanusiaan akan berubah. Di bawah tatapan mata Ana yang terkejut, alien itu keluar dari bunker. Dia menahan gigitan cacing pasir untuk mendekati bola cahaya. Kemudian cobalah untuk berdiri dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bola. Maka program pemusnahan dimatikan sepenuhnya. Namun dia sendiri juga berubah menjadi ketiadaan. Saat gelombang cahaya menyebar, semua koloni cacing nano juga kehilangan vitalitasnya. Jatuh ke tanah satu demi satu seperti hujan. Berkat itu, umat manusia lolos dari krisis. Dunia kembali damai seperti sedia kala. Film ini memberitahu kita hal itu. Mari kita hargai rumah kita di bumi saat ini. Jangan terlalu merusak lingkungan bumi. Di akhir film alien tidak benar-benar mati. Dia mengikuti cahaya itu kembali ke planetnya.